Kalau Anda baru bisa baca Quran, makharijul huruf tadi, ini salah satu contoh saja. Kemudian tajwidnya di 30, 40, 50, 60 tahun Anda baru perbaikin, jangan wariskan ini pada anak-anak. Wariskan kepada mereka sesuatu yang baik. Anda sudah tertinggal dulu, jangan wariskan ketinggalan itu. Kalau perlu anak kita di 10 tahun, 20 tahun mereka sudah hafal 30 juz Al-Quran. Tutupi kesalahan kita, kekurangan kita dengan kebaikan di anak-anak. Jangan ada wanita hamil di luar nikah, lalu kemudian dia bilang sama anaknya, gak apa-apa kok nak, ibu juga dulu begitu. Ya. Atau ayah juga dulu begitu. Saya sering dengar di Indonesia ada bahasa begitu ya. Bahasa-bahasa seperti ini misalnya. Udahlah gak apa-apa puas-puasin, mumpung masih muda. Puasin apa? Puasin dalam dosa, dalam maksiat. Kenapa diwariskan keburukan itu? Kenapa nggak ditutupin keburukan dia dengan kebaikan? Wariskan kebaikan pada anak-anak. Sayang sekali ya. Ini yang dimaksud dengan makna hadis ini. Lalu kata Nabi SAW, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bi khuluqin hasan. Dan bergaullah dengan manusia mulai sekarang dengan akhlak yang baik. Santun, ramah, ya, sopan santun, ini semua dengan akhlak yang baik. Jujur, amanah, tanggung jawab, semua akhlak-akhlak yang baik. Kemudian ditanyakan kepada Nabi SAW dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ini dengan sanad sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmidzi, an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Apakah amalan ya Rasulullah yang paling banyak membawa orang masuk dalam surga? Gampang banget, jalan tol VIP menuju ke surga. Maka kata Nabi SAW, taqwallah wa husnul khuluq, selalu bertakwa sama Allah dan akhlak yang baik. Itu paling banyak membawa orang masuk ke dalam surga. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Dan ditanya kepada Nabi SAW, perbuatan apa yang paling banyak membawa orang masuk neraka nanti di hari kiamat? Nyesal, disiksa. Qala al-fammu wal farj. Kata Nabi SAW, mulut seseorang karena nggak bisa kontrol lisannya, tiap hari gibah orang, gunjing orang, nyakitin orang, caci maki dan segala macam, dan juga kemaluan dia. Dia menyalahgunakan, berzina bukan menikah. Nah di sini kita bisa lihat dalam hadis ini Nabi SAW sudah memberikan kepada kita kata kuncinya, masuk surga memang dengan takwa kepada Allah dan juga akhlak yang mulia. Kemudian Hasan Basri menyebutkan tentang detail masalah takwa ini dalam statement beliau, al-muttaquna attaqu ma harramallah atau ma ya hurrima alaihim, tepatnya al-muttaqun ittaqu ma hurrima alaihim. Orang yang bertakwa sebenarnya dan sampai pada level tertinggi adalah mereka yang sibuk menjauhi secara ketat apapun yang telah dilarang atau diharamkan untuk mereka. Wa addau mafturida alaihim, dan mereka juga secara ketat betul-betul menjaga apa yang telah diwajibkan untuk mereka. Begitu juga Umar bin Abdul Aziz rahimahullah menjelaskan, laisat taqwallahu bisiyamin nahar wala biqiyamil lail. Bertakwa kepada Allah tidak cukup kalau seseorang itu hanya puasa di siang hari dan sholat malam di malam hari. Wat takhlitu fi ma baina dzalik, atau dia melakukan ya antara keduanya. Walakin taqwallah tarku ma harramallah, tetapi takwa disempurnakan dengan meninggalkan apa yang Allah larang. Wa ada'u maftaradallah, dan menjalankan apa yang Allah wajibkan. Faman ruzika ba'da dzalika khaira fa huwa khairun ila khair. Siapa yang sudah bertakwa sama Allah sehingga dia mengerjakan ketaatan dan dia menjauhi keburukan dan ada kebaikan-kebaikan tambahan yang dilakukan sesudahnya, maka itu tambahan kebaikan buat dia. Itu adalah tambahan kebaikan buat dia. Pada saat menafsirkan surah Al-Imran ayat 102, yang Allah mengatakan, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa dan jangan kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan begini, ayyuta'a fala yu'sa. Maksudnya bertakwa kepada Allah sebenar-benar patuh adalah bertakwa kepada Allah, taat dan tidak pernah maksiat, ya. Kemudian dikatakan wa yudhkaru fala yunsa, dan selalu mengingat Allah, berzikir kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Wa ayyushkara fala yukfar, dan juga disyukuri, ya, fala yukaffar, maaf. Wa ayyushkara fala yukaffar, dan dia disyukuri nikmat-nikmatnya tanpa ya dikufuri. Dan sebagai penutup mungkin dalam
di poin ini. Habis ini saya coba angkat mungkin beberapa kisah sebagai penutupan bahasan kita. Adalah perkataan yang menarik dari Talq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah. Kalau kamu mau dapat pemahaman takwa dan dapat gelar sebagai orang yang bertakwa adalah engkau akan menjalankan ketaatan kepada Allah. Tapi ditambah statement ini penting. Ala nurim minallah. Mengikuti cahaya dari Allah. Maksudnya Bapak Ibu, jangan ibadah asal-asalan. Ibadahnya harus punya rujukan wahyu, SOP-nya kalau di kantor ya. Ada ayat Al-Qur'annya, ada hadisnya. Harus ada seperti itu. Tidak boleh kita ngarang-ngarang ya. Makanya di masa Hasan Basri rahimahullah pernah orang habis sholat asar. Kita tahu tidak ada sholat sunnah ba'diyah ya. Subuh dan asar tidak ada ba'diyahnya. Tapi ada orang di masjid kota Basra, waktu itu kota besar, masjid besar, masjid Jami', Imam Hasan Basri jadi imamnya, habis salam lagi zikir, ada orang di ujung saf tiba-tiba berdiri sholat sunnah. Begitu dia salam 2 rakaat, Hasan Basri mau nasihatin, mau didatangin, tiba-tiba berdiri sholat lagi 2 rakaat, sudah 4 rakaat. Baru salam, Hasan Basri baru mau tegur, dia berdiri lagi sholat 6 rakaat. Orang ini terus sholat sampai 8 rakaat. Begitu 8 rakaat, dia mau berdiri lagi untuk yang 10 rakaatnya. Hasan Basri pegang tangan, lalu tanya, sholat apa yang kamu lakukan? Lalu orang itu mengatakan sambil marah, apakah Allah akan menghukumku karena aku sholat? Kata Hasan Basri, tidak. Tapi Allah menghukummu karena kamu karang-karang sholat itu. Dari mana kamu sholat habis asar 8 rakaat itu, dari mana perintahnya? Gitu ya. Jadi teman-teman hati-hati sekali. Islam itu akan sangat mudah kalau Anda mengikuti SOP-nya. Ada standar operasionalnya. Cukup yang ada perintahnya. Yang ada perintahnya saja itu sudah banyak sekali. Ya. Kita contoh ya, sholat qobliyah subuh. Dari sumber sholat ada qobliyah subuh. Kita tahu sama-sama, sholat subuh 2 rakaat, qobliyah subuh, subuhnya 2 rakaat. Ada zikir habis sholat. Habis itu kita istirahat sebentar, ada waktu duha. Kayak sekarang misalnya. Kita sholat 2 rakaat atau berapa rakaat Bapak Ibu mau kerjakan, ulama mengatakan duha tidak ada batas rakaatnya. Bisa 2, bisa 4, bisa 8, bisa 10, bisa 12. Intinya sholat duha. Sebentar istirahat kayak kita sekarang, mungkin Anda bisa isi aktivitas dengan bekerja. Kalau ibu mungkin di rumah dengan aktivitas rumah, kita lagi dengan majelis ilmu misalnya, ada waktu duhur. Ada qobliyah duhur 4 rakaat, ada duhur 4 rakaat, ada ba'diyah duhur 4 rakaat. Karena kata Nabi SAW, siapa yang jaga 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Kita istirahat sebentar, ada waktu asar, ada qobliyah asar 4 rakaat, ada asar 4 rakaat. Kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati orang yang menjaga 4 rakaat sebelum asar. Ada zikir habis sholat. Kemudian istirahat sebentar, ada maghrib, ada qobliyah maghrib 2, ada maghrib 3, ada ba'diyah maghrib 2. Sebentar istirahat sudah isya. Qobliyah isya 2, isyanya 4 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Sebentar kita istirahat sudah ada sholat tahajud lagi. Ini baru bicara sholatnya. Belum kita bicara silaturahim keluarga, belum kita bicara jenguk orang sakit. Bapak Ibu sekalian, tolong fokus kepada yang ada perintahnya saja. Jangan usah karang-karang ibadah. Ini kadang-kadang kalau kita ingatkan, oh ini garis keras. Ya, padahal sebenarnya bukan garis keras. Ini sedang mengembalikan Anda kepada standar operasional agama. Gitu kan? Jadi harus ala nurin minallah. Ibadah itu harus sesuai dengan cahaya dari Allah. Ikutin peraturan-peraturannya, baru benar. Ya. Serajin apapun Anda ibadah, kalau tidak ikutin peraturan tidak akan pernah diterima. Sholat sebelum masuk waktu nggak akan diterima, walaupun menganggap dirinya khusyuk, walaupun baca surah Al-Baqarah 1 rakaat, kan gitu. Jadi harus kita pahami baik-baik. Lalu dikatakan tarju thawab Allah.